Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang gemologis selain diberikan kesempatan untuk menganalisa langsung, melihat, memegang, serta mengagumi keindahan dari sebuah atau salah satu batu permata paling langka, paling langka di dunia, yang bahkan katanya batu ini itu 1 juta kali lebih langka daripada diamond. Tafeit. Mari kita bahas lebih lanjut soal tafeit ini. So, sebelum kita lanjut ke sana, gue pengen mention sedikit aja, batu ini tuh diberikan oleh salah satu kawan gue, Aisyah, ya. Beliau berikan gue memang untuk gue buat konten sebagai sarana edukasi kepada kalian, ya. So, batu tafeit ini kenapa dibilang cukup langka? Ya, karena sampai saat ini, gem quality tafeit itu memang sulit atau jarang sekali ditemukan. Dan kalaupun ada atau ditemukan, biasanya size-nya itu sangat kecil, 1-2 karat. Nah, yang di tangan gue ini size-nya 10 karat. Bahkan salah satu lab di Bangkok, yaitu Bellerophon, itu sampai memberikan nama khusus bagi batu ini, ya. Jadi ia berikan namanya pakai bahasa Arab, ya, sesuai permintaan ownernya sih memang, ya. Nama batu ini tuh Uli al-Ulia Fikri, yang artinya along the lines of supreme possessions of thought atau the highest state of intellect. Ini nama yang diberikan Bellerophon atas permintaan ownernya terhadap batu yang super langka dan sangat bernilai ini, ya. Batu ini katanya kalau yang berkualitas atau top grade quality-nya itu harganya bisa mencapai $35.000 per carat. Yang mana apabila benar, ini menjadikan batu ini mungkin lebih mahal dari sebagian besar batu ruby, safir, atau emerald yang pernah atau sering kita temui sehari-hari, ya. Lanjut, tentang batu ini, gue ingin ngajak kalian mengetahui bagaimana kisah pertama kali batu ini ditemukan. Karena bukan hanya kelangkaannya yang menarik, tapi kisah ditemukan juga menarik, ya. Jadi ceritanya, kisah tentang batu ini tuh dimulai pada bulan Oktober tahun 1945. Ketika salah seorang Irish gemologist atau gemologis asal Irlandia yang bernama Richard Taffy, nggak tahu Richard Taffy atau Richard Taff ya menyebutnya. Jadi saat itu ia sedang memilih atau mensorting sampel spinel. Jadi dia itu habis beli 1 buah spinel dari salah satu toko batu di Dublin, Irlandia. Lalu ketika ia lagi memilah-milih sampel spinel tersebut, ia melihat ada satu material yang warnanya kurang lebih seperti spinel pada umumnya, pink, purple, ya. Tapi dia sebagai gemologis, ia merasa ada yang janggal dari batu ini. Batu ini tidak terlihat seperti spinel yang biasanya ia temukan atau yang biasa ia sorting lah, begitu ya. Karena sebagai gemologis memang kita itu kan punya intuisi ketika kita biasa bekerja dengan satu material, ya. Ketika ada 1 atau 2 material lain yang tercampur meskipun mirip, kita mungkin punya sense. Jangan-jangan ini bukan spinel, jangan-jangan ini bukan safir, jangan-jangan ini bukan ruby, dan seterusnya. Dan ini yang terjadi pada Richard Taffy, ya. Karena dia curiga, akhirnya dia memutuskan untuk mengirimkan batu tersebut yang dia curigai ke salah satu lab gemologi, yaitu B.W. Anderson at the Laboratory of the London Chamber of Commerce untuk analisa lebih lanjut, oke? Setelah dianalisa di lab tersebut, B.W. Anderson Lab bilang, ini betul, ini kayaknya bukan spinel, tapi gue nggak tahu ini mineral apa, gue nggak pernah ketemu yang kayak gini sebelumnya. Bahkan di database saat itu mineral seperti ini belum ditemukan, ya. Akhirnya batu itu dikembalikan ke pemiliknya, si Richard Taffy. Seiring berjalannya waktu, akhirnya baru pada tahun 1951, mineral ini setelah melalui pemeriksaan menggunakan X-ray dan beberapa alat advance pada masanya, diketahui bahwa ini
bukan spinel, melainkan mineral lain yang berbeda daripada spinel dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Sebagai bentuk penghargaan, mineral ini diberi nama taphate, mengacu pada penemunya yaitu Richard Tafe. Yang menariknya lagi, ini kayaknya menjadi mineral pertama yang ditemukan dalam kondisi sudah di facet, bukan ditemukan dalam bentuk rough di dalam tanah ketemu, enggak. Berarti bisa diartikan mineral ini ditemukan secara tidak sengaja saat sudah berbentuk facet. Yang mana ketika di facet pasti orang pada kala itu memperjualbelikannya sebagai spinel. Jadi ternyata itu bukan, ini adalah mineral yang baru. Nah, sekarang kita bicara soal formasi geologinya. Untuk membentuk sesuatu taphate, ini memerlukan kondisi geologi yang tidak biasa. Dan juga harus dikombinasikan dengan chemistry yang sangat spesifik, di mana harus ada kandungan beryllium, magnesium, aluminium, serta yang gak kalah penting adalah silikon. Dan keempat kandungan ini dalam satu mineral itu merupakan kombinasi yang sangat amat langka dan tidak umum yang berada di bawah perut bumi. Itulah mengapa bisa dibilang batu ini itu menjadi batu yang cukup langka atau jarang sekali ditemukan dibanding batu-batu lain yang cenderung umum. Batu ini juga memiliki kerasan yang luar biasa. Kekerasannya itu ada di angka 8,5, yang mana menjadikan batu ini tahan goresan sehingga dapat digunakan tanpa perlu khawatir sehari-hari. Taphate yang ada saat ini itu rata-rata berasal dari Sri Lanka, Tanzania, Cina, lalu juga ada report gue tadi baca ditemukan juga di Myanmar. Tapi lagi-lagi penemuannya juga bukan penemuan yang banyak dengan skala besar, tidak. Ini batu yang sangat amat langka. Nah, taphate ini dapat ditemukan di beberapa warna, Pertama mulai dari shade of green, katanya ada, bluish juga ada, light yellow ada, tapi yang cukup diminati memang antara pink, purple, violet, bahkan red. Ini warna-warna yang sepengetahuan dan pemahaman gue cukup dicari ketika orang ingin membeli sebuah taphate, Tapi perlu diingat taphate ini bukan batu yang umum diperjualbelikan sama James Trader, karena biasanya orang yang membeli taphate adalah memang murni kolektor yang memang pengen mengkoleksi batu atau salah satu batu paling langka di dunia, yaitu taphate ini. Nah, meskipun secara tampilan batu taphate ini sangat mirip dengan spinel, baik dari segi warna dan bahkan propertiesnya, tapi sebetulnya bisa dibedakan secara pasti. Kenapa? Karena spinel itu adalah single refractive mineral, sedangkan taphate itu double refractive. Spinel itu punya refractive index di 1,71, sedangkan taphate memang di 1,71 juga, tapi karena dia DR, itu dia dari 1,71 sampai ke 1,72 DR. Lalu kita juga bisa membedakannya apabila kita menggunakan alat seperti UV Visnir, alat advance. Tapi kan saat pertama kali batu ini ditemukan tahun 45, peralatan advance gemologi juga masih sangat terbatas. Makanya saat itu mungkin pada zamannya ini batu yang sangat sulit untuk diidentifikasi. Makanya perlu waktu dari tahun 1945 sampai ke 1951. Sekian tahun berarti batu ini hidup tanpa nama. Barulah tahun 51 akhirnya batu ini dipastikan sebagai batu taphate. Gua di GRI pernah sebelumnya memeriksa batu ini. Pernah. Tapi yang gue dapat size-nya size 1-2 karat dan cenderung highly included atau kotor batunya, banyak inklusi. Sedangkan batu ini tuh bersih coy. 10 karat dan bersih. Makanya no wonder sekelas Bellerophon aja sampai memberikan gelar atau penamaan istimewa khusus untuk batu ini. Gimana menurut teman-teman? Teman-teman udah pernah belum ketemu taphate? Kalau udah, berapa ukuran dan warnanya seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. So, terima kasih banyak telah menonton video ini. Terima kasih juga buat Aisyah yang udah memberikan gua kesempatan untuk langsung menginspeksi this magnificent gemstone. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.